Jadi dia duduk, maksudnya disetujui. iya, duduk dekat pemanasan tengah-tengah. Saya suka Bang Yanti, nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngajak jalan dia keluar, jangankan teralis besi ya. Angin badai pun itu nggak menjadi halangan bagi kita. Kasih sayang itu nggak sembarang kita ucap. Pas Bang Jalu mau ngucapin akad nikah tuh gemeter dia. Saya nikah-nikahan. Saya terima jasad gitu tuh. Kok terima jasad dia mau mati katanya. Kenapa saya bisa mencintai, menyayangi ya kan orang-orang yang punya kekurangan. Nah, kenapa saya nggak bisa? Dia ini kan buat selamanya. Turun dari mobil, emang itu udah jalannya dari Allah, emang itu udah jalan kita. Datang sampai ke yayasan, itu Pak Marsan udah lagi duduk yang punya yayasan, dan Pak Marsan udah begini aja. Ini pas banget ya, orangnya lagi sendiri di situ kan. Ini pas banget, ya udah kapan lagi kan? Ya udah emang niat, emang udah dikasih jalannya kali ini sama Allah kan, ya udah. Dengan lapang dada, dengan niatan hati yang kelas, udah nggak ada mikirin apapun, udah kayak seneng banget gitu, udah pas banget, yang udah kayak diatur di sana. Padahal tanpa dijodohin, tanpa apa, saya nggak tahu apa-apa. Sangkanya juga disakit. Ini berdua kan, saya nganterin sama pendampingnya. Udah pas turun dari mobil, udah selesai nganter pasien, kita langsung ngadep ke yang punya yayasan Baji Mahasan. Jadi dia duduk, maksudnya disetujui. iya, duduk dekat pemanasan tengah-tengah. Assalamualaikum Mbak Haji, mohon maaf nih saya ganggu waktunya. Apa lo? Tanya gitu. Dia udah bahasanya udah bahasa kanak, udah gak bahasa ibu lah kalau dia bilang. Saya boleh jujur nggak Mbak? Saya suka Bang Yanti gitu. Alhamdulillah dia ngejawab. Terus Yantinya, iya Yanti juga suka katanya gitu. Ya udah Neng katanya, yang penting kamu juga Jalu ada yang sehat katanya gitu. Nah, yang bener maksudnya di situ, gitu, yang baik. Kamu juga fokus katanya. Saya juga minta izin Bah, ya kalau mudah-mudahan kita ini berjodoh, mudah-mudahan gitu. Amin. Ya udah Neng yang sehat dulu ya Yanti katanya gitu kan. Jalu juga fokus kerja katanya gitu. Ya udah, berarti saya diizinin dong pacaran gitu kan. Ya udah katanya. Cuman jangan melewati batas prosedur peraturan yang ada di yayasan. Kita lihat kalau ada tamu apa, kita nggak terlalu ini, kecuali kita emang udah urusannya udah emang di situ udah musuhnya udah nggak sanggup paut dengan pekerjaan kita gitu. Kayaknya udah pas nih kayaknya untuk ketemu. Sampai saya mau ngapelin dia aja tiap malam nih, pas habis pulang dari situ pas sore mau maghrib, sampai izin dulu Pak Heri, Mbak Haji saya boleh nggak, kalau istilah bahasa Betawi mah ngelancong, ngapelin nih, ngajang kalau bahasa Sunda. Ya udah silakan dengan bagus katanya, hitung-hitung pendekatan PDKT, jadi sama saling tahu, jadi udah enggak ini, jadi udah saling memahami lah gitu. Ya udah saya tuh tiap habis maghrib nemuin dia, itu udah mandi belum, udah sholat belum, udah makan belum, udah tidur, udah segala macam. Kan nggak bisa maksudnya nggak bisa ngajak jalan dia keluar, pengen rasanya gitu ya, karena emang posisi masih di dalam, jadi ya udah terhalang teralis besi gitu. Ya udah, saya udah nggak mikirin apa, maksudnya ya udah emang udah jalannya begini, udah ikhlas, udah nggak apa-apa terhalang apapun gitu kan, emang udah niatan kita sama-sama ikhlas, sering terima apa adanya. Ya udah, ya mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di situ, bukan hanya untuk sesaat tapi untuk selamanya kan, harapan kita tuh ke situ ya Bang ya gitu. Alhamdulillah sampai ada punya niat dari pihak
yayasan tuh kita mau dinikahin di yayasan, diramein di yayasan sebenarnya. Terus lama kelamaan kok jadi inget mantan suami yang dulu itu. Terus pas dipikir 2 kali, udahlah katanya, dari pikiran aku jangan diinget-inget lah masa lalu, biarin. Semoga mungkin ini jodoh aku, nggak tahu ya, jodoh aku deket sama aku, kalau dia enak aku enak, apa jawabnya? Ya udah kita saling jalanin dulu awalnya. Sampai sekarang alhamdulillah orang tua merestuin, ya keluarganya Bang Yadi juga merestuin. Sampai sekarang alhamdulillah kita udah jadi suami istri. Ya kalau sehari nggak ketemu tuh gimana rasanya gitu. Kayaknya kalau udah ketemu tuh nggak mau diganggu apapun gitu. Jadi walaupun sebenarnya itu sangat enggak apa ya, enggak etis ya, maksudnya enggak pantas enggak gitu pantas kalau banget pacaran. kita ya mana ada sih orang sama pacaran dihalangin sama besi ya kan, sampai kita izin malam minggu, pengen malam minggu maksudnya keluar, maksudnya nggak keluar dari yayasan, di situ aja kan emang prosedur peraturannya belum waktunya, jadi ya udah mau nggak mau ya udah, jadi saya duduk aja di bawah itu ya kayak begini kan ya, kayak buat jalanan ini nih teralis besi, udah nyender aja di situ sama dia. Tapi kalau datang assalamualaikum ya udah, sampai tadinya manggil nama ya udah, karena udah kita udah saling terbuka apa adanya, tinggal kita maksudnya udah sampai ketemu keluarga duga di situ kan, saudara juga udah pernah ketemu, pengen ketemu ke situ satu rame, ya udah sampai kita berubah nama panggilan kita tuh, jadi pakai sampai sekarang pakai sayang gitu. Pernah dikeluarin, pernah di luar gitu sekali 2 kali cuman gitu, itu pun penting banget. Nah, kalau yang kemarin waktu ngurusin orang tuanya istrinya Pak Marsen itu, neneknya itu ya, itu lumayan lama tuh, dan kita juga kan sampai ngejagain berdua, kalau habis kelar pasien kita ngejagain dia di rumah atau di rumah sakit kan ya, itu juga sambil ya hitung-hitung ngebantu istri juga gitu kan waktu itu gitu, karena dia kan boro-boro mau istilahnya buang air kecil, air besar, apa makan apa-apa itu emang bener-bener nggak bisa ditinggalin 24 jam itu, makanya saya bantu dia udah apa aja, kayak misalkan dia punya pakaian atau peralatan apa ya saya bantuin benar, atau berikan di rumah sakit sesempatnya saya, sengantuknya saya, udah mau bagaimanapun saya harus bisa bantuin ini istri saya kan gitu. Yang senangnya nih waktu udah beres semua nyantai tuh, pas Bang Jarod datang assalamualaikum, rasanya udah ya Allah gitu, udah datang gitu, ya seneng banget gitu. Pas yang keselnya ya artinya lagi sibuk, maksudnya lagi ya gantiin pampers, nyebokin, pas Bang Jarod datang, pas neneknya lagi telanjang lah, itu yang saya bikin kesel. Keselnya kenapa keselnya? Ya keselnya ya assalamualaikum bukannya tunggu dulu di depan, jadi malah assalamualaikum nyelonong langsung, kalau mendingan matanya gini lah langsung gini. Terus responnya gimana? Gini, Terus responnya gimana Mbak ya? Langsung telanjang gitu. Saya gini nih, saya datang kan ya, assalamualaikum, yang gitu kan manggil, ya lagi sibuk nih, ya, waduh, lagi maksudnya lagi Lagi mau masain pampers itu apa, telanjang. maksudnya lagi telanjang, jadi saya tahu maksudnya saya kaget kan ya, kan pikiran kan jadi kamu tuh ngeliat tuh, sebenarnya saya ya emang ngeliat kan, tapi nggak disengajain, saya kaget gitu kan, ya udah saya tinggal aja gitu kan, saya menghargai sebenarnya perasaan kan, saya nggak enak, ya udah biar nanti kelar dulu, ntar saya kemana dulu nih agak lama baru saya balik lagi. Nah mungkin di situ dia ada keselnya karena saya ngelihat dia lagi kerja lagi ya, ada kesel karena capek gitu, kesel karena capek. Kedua dia kan lagi bukain baju tanpa baju itu yang kliennya itu kan. Bayangin aja telanjang plak ini matanya. Masya Allah, ya kan saya nggak sengaja, maksudnya nggak tahu kan biasanya ke situ juga dia udah kelar, cuman ini oh saya juga ngerti, oh mungkin nggak selamanya dia itu habis maghrib kelarnya atau habis isya gitu kan, bisa aja dia sampai subuh nggak berhenti, pernah sampai malam, Masya Allah orang udah pada tidur, ini masih aja aktivitas, ini ngapain lagi, sampai saya juga kesel sendiri, ini yang punya
yayasan tahu apa enggak ya, di situ mungkin ya udahlah kita nggak banyak komen ya, akhirnya nanti juga tahu sendiri, makanya dia dikasih lah kebebasan, dipercaya lah itu di situ karena dia itu rajin gitu. Selain rajin ibadah lah dia bisa ngebantu perawatnya sampai sekarang mah sampai dia keluar itu udah nggak ada urusan lagi sama perawat, jadi dia khusus buat ngurusin orang tua dari istrinya Mbah Haji Marsan itu. Jadi dia udah nggak ada yang bisa ganggu gugat, itu udah haknya yang punya yayasan dia ini, nggak ada lagi selain dia, nggak ada, sampai dipercaya udah sampai akhirnya kayak ini. Kalau pas lagi ketemu nih senang banget, kita lagi pas ketemu nih assalamualaikum yang itu udah rapi gitu, maksudnya udah sholat udah rapi keluar kan ya, duduk udah nggak maksudnya tinggal kita itu yang ngebahas masalah kamu udah makan belum, atau misalnya kita ngebahasnya kalau udah sholat kan kita ngeliatnya udah sholat nih, ya udah berarti kita nanyanya udah makan belum gitu, kamu mau jajan apa, mau beli apa gitu. Kebetulan kan kita juga kan ada penghasilan di situ kan, ada lah gitu. Beda mungkin sekarang kita belum ini ya, namanya kita lagi diuji coba gimana lah, itu yang berkesan banget yang bikin saya senang. Saya tuh bisa maksudnya capek lelah saya tuh hilang ketemu dia, dan kita bisa makan bareng, ngemil bareng, jajan bareng apa adanya gitu. Di situ itu yang bikin saya terharu di situ gitu. Saya pengen terulang kesan-kesan yang bikin saya senang bahagia di saat saya itu lelah capek banget, saya hilang dengan apa ketemu dia dengan begitu gitu kan. Itu saya pengen gitu, cuman dalam keadaan ya begini, misalnya kenapa ini kok bisa kayak begini, itu yang saya nggak habis pikir ya Allah, yang saya tadi udah ceritain sama abang. Dan ya udah sekarang kita ikutin aja, emang kita maunya keluarga seperti ini ya udah nggak apa-apa, kita ikhlas kok, yang penting kita bisa saling percaya, bisa apa maksudnya saling ngejaga kesetiaan kita dalam keadaan apapun apa adanya, baik dimanapun gitu, jauh dan dekatnya gitu. Bukan kita berarti dipisahkan atau terpisah begini, kau buat terpisah untuk selamanya. Makanya ini alhamdulillah, mudah-mudahan Bang Eri ya apa Unexpose ya berkah ini, sama aja kita ada pelantara juga kan ya, maksudnya kita bisa dipertemukan lagi walaupun tanpa keluarga gitu kan, tapi kita udah alhamdulillah udah bisa dipertemukan. Jadi enggak terlalu itu, bukannya saya itu bawel apa selalu apa ya, maksudnya selalu nanya tiap hari atau melalui telepon atau SMS atau apa, itu emang susah sih Bang. Kalau untuk udah ada rasa nyaman lagi ke seorang istri itu kayaknya sehari aja nggak ada kabar, kayaknya gimana ya, ada rasa khawatir, takut gitu. Makanya di situ nggak tahu lah, dan ya udah palingnya bisanya chattingan, inbox, atau kita telepon, atau bisa kayak tadi PC gitu. Kadang kalau lagi apa ya, ya maksudnya di situ pun kadang enak nggak enak sih sebenarnya, kayak kurang abdol aja gitu. Orang-orang bisa ketemu, bisa sama istrinya tiap hari, bisa ketemu kan, bisa begini begitu, sedangkan kita masih dalam pengawasan pemantauan keluarganya masing-masing. Jadi pertama saya nggak mau, bukannya nggak mau ya, apa ya, mikir-mikir dulu gitu. Saya masih milih-milih laki-laki yang nggak seharusnya, oh saya suka sama kamu, aku juga suka, enggak. Kalau saya mah beda, saya lihat dulu 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 bulan kita jalan aja dulu. Akhirnya dia menurut saya sih ya beda gitu ya sama laki-laki lain gitu, maksudnya beda sama yang mantan suami dulu gitu. Bedanya gimana? Sosok bedanya Bang Jalu itu sama sosok laki-laki yang lain itu gimana Mbak? Tentang saya dicuekin sama suami, terus saya jarang diperhatiin sama suami, dan saya juga jarang apa ya, dijajanin lah, maksudnya diperhatiin yang lebih gitu. Pas setelah saya kenal sama Bang Jalu, kok ada yang beda gitu, kok
kok lebih perhatian, maksudnya kok lebih sayang gitu. Ya saya minta apa aja ya, kalau ada diturutin gitu, kalau nggak ada ya mau gimana lagi, Campur. ya harus sabar gitu. Tapi alhamdulillah selama saya minta apa aja sama dia ada, pasti dia akan nurutin kemauan saya gitu. Kalau ada, kalau Tuh. lagi ada, kalau lagi nggak ada ya Kalau sabar. ingat-ingat yang dulu Gitu, mah gitu gimana ya ya? udah. Kadang kita suka apa, harus dengan cara ini ya, jangan apa kayak gini, harus kayak gini bun, jangan ya udah aja, udah hanya mau sabar. Kenapa saya bisa ngurusin segitu banyaknya pasien di yayasan? Satu orang aja saya nggak bisa. Itu aja. Kenapa saya bisa mencintai, menyayangi, ya kan, orang-orang yang punya kekurangan. Nah, kenapa saya nggak bisa? Dia ini kan buat selamanya. Begitu juga keluarga kita masing-masing kan ya. Kita kan harus bisa lebih dari itu. Bandingannya itu aja. Kalau saya lihat istri saya, pokoknya udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata ya. Mudah-mudahan dia adalah bidadari surga saya, penyelamat saya dunia akhirat. Itu harapan besar saya. Itu. Dan nggak ada lagi, hanya satu-satunya. Saya jujur ya, itu ini udah emang dari hati, lillahi ta'ala, saya udah ikhlas ya. Mudah-mudahan apa yang saya harapkan itu menjadi istri yang terbaik buat saya selama-lamanya, dunia akhirat. Jangankan teralis besi ya, angin badai pun itu nggak menjadi halangan bagi kita. Itu ini buktinya kita sampai kayak begini kan, gitu. Itu baru teralis besi. Nah, angin topan badai sebesar apapun udah nggak ada halangan bagi saya, gitu. Karena cinta itu enggak, kasih sayang itu enggak sembarang kita ucap. Kalau tanpa melalui atau didasari dengan ketulusan hati dan keikhlasan lillahi ta'ala, itu aja. Ada sih, ada. Apa tuh? Yang pertama, ya duduk nih di depan kan dulu, berdua duduk. Pas Bang Jalu mau ngucapin akad nikah tuh, gemeter dia. Saya nikah-nikahan, Saya karena gemeter mukanya gemeter. kepikiran kan saya bujang, ya kan? Ini yang saya nikahkan ini masih, nah itu yang tadi saya ceritain itu. Aduh, nanti itu pokoknya harus yakin, pokoknya nggak bakal terjadi sesuatu apapun itu. Terus gimana? Terus Mbak Yanti gimana tuh? Saya pas saya apa Terima nikahnya. Ya, Yanti binti. Mending kalau terima nikahnya, kamu terima jasadnya, coba bayangin. Masa sih? Seriusan begitu? Jadi saya Sampai mama ketawa. sempet, Kok terima jasadnya, emang mati katanya. saya sempet, ya maksudnya nggak tahu itu pas lihat kan suruh ngelihat ya, terus dipegang begitu tuh, apa mau pakai pulpen ya, apa mau langsung dijabat tangan kan, itu baru pas dulu gitu tuh saya langsung gelegepan, itu aneh banget. Padahal saya latihan dulu sebelumnya, sampai salah nyebut dia kan. Bilangnya gimana bang? Pas akad bisa praktekin nggak? Apa? Pas saya terima jasad, gitu tuh. Gimana ini katanya, dilepas lagi. Ayo apa? Pakai lagi nih, maksudnya bakal gitu, ya. maksudnya niatin, maksudnya udah jangan, pokoknya ikhlasin, jangan punya hati pikir apapun, udah pokoknya fokus, udah langsung begitu. Cuman nggak terlalu cepat juga, langsung saya terima nikahnya. Pertama kan salah nama ya? Yanti kan pertamanya, terus ternyata kan namanya Sinta. Ya, Sinta Yanti ya. Sinta Hizah Yanti Iriansa binti Slomsari. Ya udah, saya dengan lantang aja, maksudnya
dibilang kaku enggak, dibilang cepet enggak, ya gitu aja kayak ngomong gitu. Saya terima nikahnya Yanti Sinta Hijrah Yanti Iriansyah binti Sukamsari. Langsung udah pas tek, saya udah langsung siap. Pas jam kumpul begitu, salaman sama penghulunya, tek, langsung saya terima nikahnya Sinta Hijrah Yanti. Pertama di seperangkat alat apa Iriansyah. kamu bilang? Hah? Seperangkat Iya, alat. dengan binti Sukamsari dengan seperangkat Bukan alat sholat, seperangkat alat mandi. sholat kamu. Apanya ibu? Pas kawin dibayar tunai. Alhamdulillah, barakallahu khair. Dari saya ya dari saya sama Yanti juga, saya juga nanti kuliah banyak-banyak terima kasih lah. ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur ya, selama saya di yayasan dari nol ya, dari saya sakit sampai sembuh, sampai jadi relawan, sampai sekarang alhamdulillah jadi saya bisa ngebantu di situ karena ilmu dan pengalaman dari Abah Haji Marsin yang punya Yayasan Al-Adar Berseri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan. Gitu aja. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih butuh bantuan doa, tenaga, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan kesembuhan selayaknya orang normal, dan dia bisa Kumpul lagi dengan keluarga. kumpul lagi sama keluarganya masing-masing, dan dia bisa bersosialisasi lagi sama lingkungannya masing-masing, berguna bagi agama, bangsa, dan negara, dan bermanfaat bagi semuanya. Karena mungkin sekarang masih keadaan kita Belum tentu normal, masih jadi ya kedepannya sih mudah-mudahan ya bisa beli rumah sendiri, terus apa ya, enggak pengen punya tempat sendiri gitu. Jadi kita nggak mau ngebebani bergantung pada orang tua atau saudara gitu. Makanya kita kan sekarang keadaan masih begini, saya belum mendapatkan pekerjaan yang layak gitu kan. Jadi ini juga masih belum belum jelas, belum pasti ya masih. Cuman alhamdulillah rezeki mah ada aja gitu, alhamdulillah gitu. Itu aja. Mudah-mudahan kedepannya menjadi yang lebih baik lagi, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dunia akhirat. Insyaallah satu untuk selamanya, selalu setia dalam keadaan apapun. Makanya alhamdulillah berkat pelantara Bang Eri, Bang Lindi ya, dari tim Unexpose ya, susah bahasa Inggris, Unexpose, mudah-mudahan panjang umur, Amin ya rabbal alamin. rezekinya selalu diberikan kesehatan, berkah, dan Unexpose semakin sukses, kedepannya semakin mantap, bermanfaat bagi semua manusia di muka bumi ini. Dadah. Ini apa ini?